Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai penanganan surat masuk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surat masuk itu? Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Jadi, apabila kalian bekerja menjadi seorang sekretaris pada sebuah organisasi atau perusahaan, kemudian kalian menerima surat, nah, surat yang kalian terima itu disebut dengan surat masuk. Penanganan surat terdapat dua sistem, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Penanganan surat masuk sistem buku agenda adalah penanganan surat dengan menggunakan buku agenda dalam proses surat. Nah, dalam penanganan surat tentu saja kita membutuhkan perlengkapan-perlengkapan. Seperti yang pertama, ada bagi surat atau tray. Nah, bagi surat ini digunakan sebagai tempat dari surat-surat yang diterima. Bagi surat juga bisa digunakan sebagai tempat sortir, sehingga surat-surat yang diterima dipisahkan menurut keperluannya. Bagi surat diletakkan di meja sekretaris dan meja pimpinan pada posisi yang mudah dijangkau. Yang kedua ada buku agenda. Buku agenda adalah buku yang biasanya berukuran folio yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun. Yang ketiga ada kartu kendali, lembar pengantar surat biasa, dan lembar pengantar surat rahasia yang merupakan lembar yang digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar yang diurus menggunakan sistem kartu kendali. Nah, untuk hal ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada sekretaris desk file, yaitu kumpulan map dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Yang kelima ada alat tulis seperti ballpoint, penggaris, kertas, stapler, penjepit kertas atau perforator, dan alat-alat yang lainnya. Yang keenam ada kertas polos dan juga amplop. Yang ketujuh ada letter opener atau alat pembuka surat. Baik itu berupa pisau, gunting, maupun mesin pembuka surat elektrik. Ya, yang kedelapan ada stempel. Baik itu stempel tanggal terima, stempel atau cap agenda, dan stempel perusahaan. Yang kesembilan ada buku ekspedisi atau formulir tanda terima. Nah, yang terakhir ada disposisi. Disposisi merupakan lembar untuk mengisi instruksi pimpinan berkaitan dengan tindak lanjut. Ya, dalam penanganan surat masuk terdapat dua pola penyelenggaraan administrasi. Yang pertama ada pola sentralisasi. Pola sentralisasi adalah pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat, yaitu ada unit tata usaha atau sekretariat dalam kantor yang bertugas menangani administrasi seluruh bagian yang ada di kantor tersebut. Jadi,
Dalam sistem sentralisasi, seluruh berkas atau dokumen yang ada dari semua bagian itu dikumpulkan menjadi satu, atau pengelolanya hanya satu, yaitu tata usaha. Sedangkan pola desentralisasi merupakan suatu pola di mana kegiatan administrasinya dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Jadi, kalau desentralisasi itu kan terpusat, ya. Sedangkan di desentralisasi itu bercabang-cabang. Maksudnya adalah setiap bagian memiliki tugas untuk menyimpan arsipnya masing-masing. Selanjutnya ada prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Prosedur yang pertama adalah penerimaan surat. Nah, penerimaan surat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja di bagian depan, seperti resepsionis. Tugasnya adalah yang pertama, mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk. Yang kedua adalah meneliti ketepatan alamat. Nah, di sini jika alamat pada sampel itu benar, yaitu alamat perusahaan di mana kita bekerja, maka kita menandatangani bukti pengiriman surat yang diberikan oleh kurir sebagai bukti bahwa surat telah kita terima. Namun, apabila ternyata alamatnya itu salah, maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pengirim. Yang ketiga, menyerahkan surat pada bagian TU atau administrasi. Prosedur yang kedua adalah penyortiran surat. Nah, dalam tahap ini, surat dipisahkan menurut jenis surat, yaitu surat dinas, biasa, penting, pribadi, maupun surat rahasia. Prosedur yang ketiga adalah pencatatan surat. Nah, langkah dari pencatatan surat yang pertama adalah membaca surat untuk mengetahui termasuk dalam jenis apakah surat tersebut. Namun, untuk surat rahasia, jangan dibuka. Berikan kepada orang yang dituju, kecuali apabila sudah mendapatkan izin untuk membukanya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa surat tersebut adalah surat rahasia, yaitu melalui kode yang tertera pada sampul surat, yaitu kode RHS, atau biasanya menggunakan sampul surat rangkap 3. Yang kedua adalah memeriksa lampiran-lampiran. Kemudian, membubuhkan stempel agenda, lalu pencatat surat dalam buku agenda. Nah, buku agenda itu terdapat 3 macam, ya, yaitu buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Namun untuk detailnya, kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Baik. Prosedur yang keempat yaitu pengarahan surat. Dalam tahap ini, ditentukan pejabat mana yang harus menangani surat. Pengarah surat di sini adalah pimpinan organisasi, karena pimpinanlah yang bertanggung jawab atas penanganan surat tersebut. Nah, setelah mendapatkan surat beserta disposisi, setelah mendapatkan surat beserta disposisi dari pencatat, pimpinan meneliti kebenaran surat, kemudian mencatat instruksi pada lembar disposisi, serta menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Prosedur yang kelima yaitu penyampaian surat. Setelah pimpinan menuliskan instruksi di lembar disposisi, kemudian surat beserta disposisi tersebut disampaikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan.
Apabila orang yang ditunjuk lebih dari satu, maka surat tersebut digandakan sehingga setiap orang mendapatkan salinannya. Ketika surat tersebut diberikan kepada orang yang ditunjuk dan diterima, maka ia harus menandatangani bukti penerimaan surat di buku ekspedisi intern. Prosedur yang terakhir adalah penyimpanan surat. Nah, setelah diproses, surat asli diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Nah, baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya ya, kita telah mempelajari yang pertama, definisi surat masuk dan definisi penanganan surat masuk buku agenda. Yang kedua, perlengkapan dalam penanganan surat itu ada 10 ya, mulai dari bagi surat hingga disposisi. Yang ketiga, pola penyelenggaraan kegiatan administrasi itu ada 2 macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang keempat, prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda, mulai dari penerimaan surat hingga penyampaian surat. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group, ya. Nah, sebagai pemahaman kalian, silahkan mengerjakan tugas yang telah saya upload di Google Classroom. Terima kasih.